Kisah Sabdo Palon Moksa turun ke bumi tepat 2020. Kisah Sabdo Palon Noyo Genggong Triwikromo banyak dibicarakan orang tepat sesaat setelah Gunung Merapi beraktivitas erupsi 5 kali dalam jangka waktu 3 hari. Muncul narasi Sabdo Palon akan menagih janji karena tahun 2020 ini tepat 500 tahun penasehat Prabu Brawijaya V ini muksa di Gunung Lawu. Sesuai janjinya, Sabdo Palon akan datang kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan masa kejayaan yang dahulu diraih bersama Kerajaan Majapahit. Saat dimana ilmu budi menjadi yang utama sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa. Tepat 500 tahun setelah Sabdo Palon dan Noyo Genggong Moksa. Para sepuh lantas berusaha membahas kisah ini, membedah lebih detail lantaran tahun 2020 ini bertepatan dengan 500 tahun waktu muksa Sabdo Palon Noyo Genggong, yakni pada 5 September 1520 Masehi. Dr. Purwadi M. Hum, Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara atau Lokantara, membantu menerjemahkan dan mengolah kisah Sabdo Palon dari berbagai sumber yang ada. Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah dua pujangga kerajaan Majapahit yang menguasai ilmu kanuragan yang bersumber dari kitab puja sastra. Mereka merupakan penasehat utama Prabu Brawijaya yang punya kesaktian mandraguna. Kesaktian Sabdo Palon dan Noyo Genggong berkat ilmu laku dan jangkah-jangkah jangkani zaman. Tiap malam sesepuh kerajaan Majapahit ini selalu cegah dahar lawan guling atau berpuasa dan tidak tidur. Pada bulan Suro bersama dengan cantrik-cantriknya menjalankan tapa brata di puncak Gunung Lawu. Menjelang bulan Ruah, mereka juga melakukan laku tapa kungkum di Kali Ketonggo. Begitulah ritual kejawen yang dilakukan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dua sosok kepercayaan Sinuwun Prabu Brawijaya ini sungguh berbakti kepada kerajaan Majapahit tukas Purwadi. Tradisi kepujanggaan kerajaan Kediri yang beribu kota di Dahonopuro ini berlanjut. Sabdo Palon dan Noyo Genggong masih cucu Empu Sedah dan Empu Panuluh. Pujangga kenamaan ini menjadi guru spiritual Sinuwun Prabu Jayabaya. Tak mengherankan bila Sabdo Palon dan Noyo Genggong pasti menggelar ruatan di daerah Mamenang Kediri untuk menjaga ketentraman masyarakat dari letusan Gunung Kelut. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Kelut dijaga oleh Dewi Kili Suci, putri Raja Airlangga yang berwujud kedi atau wandu. Sabdo Palon dan Noyo Genggong menghormati Dewi Kili Suci sebagai pepunden Bida Pusaka Imbuh Purwadi. Rasa ayem tentrem bisa diwujudkan dengan lara lapa tapa brata, upacara sarada yang menjadi tradisi Prabu Hayam Wuruk terus dilestarikan. Sabdo Palon dan Noyo Genggong memimpin upacara sarada di Kabupaten Lumajang untuk mencegah pagebluk yang melanda kawasan Gunung Semeru dan Gunung Bromo.
Demi keselarasan alam, laku spiritual Tolak Balak juga bertempat di alas Purwo Blambangan. Masyarakat sekitar Gunung Ijen pun merasakan suasana aman damai. Maka saat itu, tiap tiba pisowanan agung di kerajaan Majapahit, mereka pasti caos glondong pengareng-areng, peni-peni Raja Peni, guru bakal guru Dedi, emas bicis Raja Brana, ungkapnya lagi. Keraton Majapahit memang mengalami masa jaya megah mewah. Kerajaan Majapahit tampil sebagai negeri kang gede opore, padang jagate, dhuwur kukuse, adoh kuncarane, ampuh kepribawane. Hubungan diplomatik Majapahit meliputi negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Kembalinya Sabdo Palon ada hubungannya dengan virus corona. Di tengah kejayaan inilah Sabdo Palon dan Noyo Genggong tiba-tiba kecewa. Pada tahun 1520, riwayat kerajaan Majapahit benar-benar tamat. Kedua penasehat Prabu Brawijaya ini nelangsa, lantas muksa. Mereka berdua bersumpah setelah 500 tahun kemudian akan menjelma turun di bumi. Turunnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong diyakini terjadi pada tahun 2020, tepat 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dan Noyo Genggong bertekad mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan Majapahit di Nusantara. Dengan demikian, Sabdo Palon dan Noyo Genggong triwikromo demi ketentraman jagat raya. Situasi awal tahun 2020 ini menjadi titik balik kebangkitan Nusantara. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan hadir untuk membantu masyarakat yang terkena pagebluk Mayangkara. Wabah corona sirna, gunung meletus membawa kemakmuran, pungkas dia. Sabdo Palon yang disebut-sebut Raja Kecil karena hubungan dekatnya dengan Prabu Brawijaya V oleh sebagian masyarakat Jawa diyakini Semar atau Eyang Semar. Entah benar atau tidak, Semar yang dalam cerita pewayangan digambarkan sebagai salah satu tokoh Punokawan memiliki kisah yang mirip dengan Sabdo Palon. Bila dalam cerita Punokawan, Semar bersama Gareng dan Petruk, dalam cerita lain Sabdo Palon juga ditemani oleh Noyo Genggong dan Gajah Amodo. Mengenai sifat-sifatnya, bila Semar dalam Punokawan digambarkan sebagai tokoh yang bijak dan dituakan, demikian juga dengan Sabdo Palon. Selama mendampingi Prabu Brawijaya V, Sabdo Palon adalah seorang pandito atau penasehat raja. Pemilik nama bermakna kata hati, Sabda artinya kata, Palon artinya hati ini menjalani kehidupannya bersama Noyo Genggong. Noyo artinya pandangan, Genggong artinya langgeng, dan teman-teman lainnya layaknya cerita Punokawan. Sabdo Palon dan para pengikutnya akhirnya meninggalkan Prabu Brawijaya V karena junjungannya tersebut telah beralih keyakinan memeluk agama baru Islam. Semenjak itu, di tengah situasi kehancuran Majapahit, Sabdo Palon memilih mengundurkan diri sebagai pamong raja untuk bertapa.
Keputusan itu ditempuh karena Sabdo Palon menganggap dirinya sudah tidak memiliki kedaulatan spiritual dengan perpindahan keyakinan sang raja. Beberapa sumber menyebutkan Sabdo Palon melakukan tapa tidur di dasar Kawah Mahameru atau Gunung Semeru selama 500 tahun. Selama kurun waktu Semar bertapa itulah Jawa atau bahkan Nusantara tidak memiliki kedaulatan spiritual lagi, yang artinya tidak dihormati lagi oleh bangsa lain. Dari kisah yang banyak diyakini masyarakat, Sabdo Palon sendiri adalah penjelmaan derivatif Hyang Ismoyo, karena sebelumnya ia dikenal juga sebagai pamomong atau pengasuh raja atau penguasa di Jawa. Hyang Ismoyo sendiri memiliki banyak gelar, di antaranya Batara Ismaya, Batara Semar Sang Hyang Jagat, Sang Hyang Waseso, dan masih banyak lagi. Kendati berhubungan dengan masalah keyakinan, bukan berarti kisah Sabdo Palon menceritakan penolakan Jawa terhadap Islam. Dalam buku Sabdo Palon dan Serat Darmo Gandul, sosok Sabdo Palon sendiri merupakan personifikasi dari kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Walaupun pada akhirnya sang raja merubah keyakinannya karena demi mencegah pertumpahan darah anak dan keturunannya sendiri.